Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rena Triana dari kelas Manajemen Pagi semester 4. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi pencatatan transaksi perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode perfektual. Pengertian metode perfektual. Sistem pencatatan metode perfektual disebut juga dengan metode buku adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Selanjutnya ada akun-akun persediaan pada perusahaan manufaktur. Yang pertama ada persediaan bahan baku yang digunakan untuk mencatat nilai bahan baku yang masih tersisa di awal dan di akhir periode. Yang kedua, persediaan bahan penolong yang digunakan untuk mencatat nilai bahan penolong yang masih tersisa di awal dan di akhir periode. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses yang digunakan untuk mencatat barang yang masih dalam proses awal dan akhir periode. Yang keempat, persediaan barang jadi yang digunakan untuk mencatat nilai barang jadi di awal dan di akhir periode. Selanjutnya ini ada contoh soal transaksi dari PT BMA untuk melakukan produksi sesuai pesanan pelanggannya. Berikut ini transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pada bulan Januari 2019. Transaksi yang pertama, membeli bahan secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Rinciannya yaitu bahan baku sebesar 30 juta rupiah dan bahan penolong sebesar 15 juta rupiah. Jurnalnya, persediaan bahan baku disimpan di debit sebesar 30 juta rupiah. Persediaan bahan penolong disimpan di debit sebesar 15 juta rupiah. Utang usaha disimpan di kredit sebesar 45 juta rupiah. Nah, transaksi yang kedua, pemakaian bahan untuk proses produksi yaitu bahan baku sebesar 25 juta rupiah dan bahan penolong sebesar 10 juta rupiah. Jurnalnya, barang dalam proses disimpan di debit sebesar 25 juta rupiah. Persediaan bahan baku disimpan di kredit sebesar 25 juta rupiah. Biaya overhead pabrik disimpan di debit sebesar 10 juta rupiah. Persediaan bahan penolong disimpan di kredit sebesar 10 juta rupiah. Nah, transaksi ketiga, pengembalian bahan yang tidak jadi dipakai ke gedung dengan rincian bahan baku sebesar 1 juta rupiah dan bahan penolong sebesar 500.000 rupiah. Jurnal, persediaan bahan baku disimpan di debit sebesar 1 juta rupiah. Barang dalam proses disimpan di kredit sebesar 1 juta rupiah. Persediaan bahan penolong disimpan di debit sebesar 500.000 rupiah. Biaya overhead pabrik disimpan di kredit sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya, transaksi yang keempat, presentase distribusi gaji dan upah karyawan untuk bulan Januari 2019 sebesar 55.600.000 rupiah. Tenaga kerja langsung 60%, tenaga kerja tidak langsung 15%, gaji penjualan 10%, gaji administrasi 15%. Jadi totalnya itu ada 100%. Jurnalnya, barang dalam proses disimpan di debit sebesar 33.360.000 rupiah. Biaya overhead pabrik
disimpan di debit sebesar Rp8.340.000. Gaji penjualan disimpan di debit sebesar Rp5.560.000. Gaji administrasi disimpan di debit sebesar Rp8.340.000 dan kas disimpan di kredit sebesar Rp55.600.000. Transaksi selanjutnya yang kelima, biaya overhead berupa depresiasi mesin sebesar Rp5 juta. Jurnalnya, biaya overhead pabrik disimpan di debit sebesar Rp5 juta. Akumulasi penyusutan disimpan di kredit sebesar Rp5 juta. Dan selanjutnya transaksi yang keenam, biaya overhead pabrik yang dibebankan ke sektor produksi sebanyak 60% dari tenaga kerja langsung. Jurnalnya, barang dalam proses disimpan di debit sebesar Rp20.016.000. Biaya overhead pabrik disimpan di kredit sebesar Rp20.016.000. Selanjutnya, transaksi yang ketiga, kartu biaya pesanan yang telah selesai diproduksi sebagai berikut: bahan baku sebesar Rp25 juta, tenaga kerja langsung sebesar Rp20.500.000, overhead pabrik dibebankan sebesar Rp10.200.000. Jadi semua jumlahnya yaitu Rp55.700.000. Jurnalnya, persediaan barang jadi disimpan di debit sebesar Rp55.700.000. Barang dalam proses disimpan di kredit sebesar Rp55.700.000. Selanjutnya, transaksi yang ke-8, pesanan yang sudah selesai berdasarkan data transaksi yang sebelumnya, yaitu yang ke-7, kemudian dikirim ke pemesanan bersama dengan faktur tagihan sebesar Rp87.500.000 dengan syarat 2-10-N-30. Jurnalnya, piutang usaha masuk ke debit sebesar Rp87.500.000. Penjualan masuk ke kredit sebesar Rp87.500.000. Harga pokok penjualan masuk ke debit sebesar Rp31.800.000. Persediaan barang jadi masuk ke kredit sebesar Rp31.800.000. Nah, yang tadi saya jelaskan itu salah satu contoh transaksi perusahaan manufaktur. Nah, ini ada jurnalnya, bisa kalian lihat dalam sistem metode perfektual. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.